Halo, selamat sore sahabat mahasiswa semua, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ketemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran yang akan membahas mengenai karakteristik dan tema dasar dalam konseling lintas budaya. Saya akan tanggapi juga nanti beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi ketiga, tapi nanti di video yang satunya. Video ini nanti kita fokus dulu membahas mengenai karakteristik dan tema dasar dalam konseling lintas budaya. Oke, baik. Nah, seperti yang kita ketahui, ada karakteristik konselor dalam konseling lintas budaya, dan ada juga karakteristik konseling lintas budayanya saja tanpa ada konselornya. Yang perlu kita pahami bersama, kawan-kawan, bahwa karakteristik konseling lintas budaya itu pasti akan melibatkan latar belakang budaya yang dimiliki oleh konselor itu sendiri. Seperti yang saya katakan, kita sebagai manusia itu mempunyai latar belakang yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Latar belakang itu apa aja? Latar belakang salah satunya adalah latar belakang budaya. Kebudayaan yang kita miliki, kebudayaan yang kita anut otomatis akan melekat ke dalam diri kita sebagai seorang konselor. Latar belakang budaya yang dimiliki konseli itu juga pasti ada. Nah, artinya apa? Antara latar belakang budaya yang dimiliki konselor dengan konseli itu sama-sama memiliki latar belakang budaya yang mungkin saja sama dan mungkin saja yang berbeda, ya. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika ada perbedaan di antara latar belakang budaya itu, seperti yang saya katakan, kita bisa memiliki sikap yang namanya toleran, ya. Apalagi kita sebagai seorang konselor tidak boleh memaksa konseling kita itu harus bisa memahami apa yang kita anut, tetapi kita sebagai konselor itu yang harus bisa memahami konseling kita, ya. Ada asumsi-asumsi terhadap masalah yang dihadapi selama konseling. Salah satunya itu adalah perbedaan budaya. Ini adalah salah satu asumsi yang bisa terjadi ketika proses konseling itu terjadi. Akhirnya apa? Ketika ada perbedaan-perbedaan budaya itu bisa mempengaruhi efektivitas dalam proses konseling itu sendiri, ya, dan juga bisa mempengaruhi hubungan dalam proses konseling. Karena hubungan proses konseling ini pasti akan dibangun atau diciptakan dalam proses konseling sehingga akan membuat konseling yang kita lakukan itu berjalan dengan efektif. Tetapi ketika dalam proses hubungan konseling ini sudah gagal atau tidak tercipta dengan hangat, tidak tercipta dengan baik, otomatis nanti akan mempengaruhi terhadap proses konseling yang akan dilakukan selanjutnya, ya. Nah, karakteristik konseling lintas budaya itu sendiri, yang pertama dia harus sadar terhadap pribadi yang dimilikinya, atau dia harus sadar terhadap siapa sebenarnya saya. Makanya selalu saya katakan who am I, dan who am I, karena itu adalah modal yang sangat penting menjadi seorang konselor, ya. Karena kita harus mengenal dulu siapa kita sebenarnya, baru mengenal konseling kita, ya. Yang kedua, dia harus sadar terhadap karakteristik konseling lintas budaya itu sendiri. Dia harus paham, dia harus kenal, harus mengetahui emangnya yang dimaksud dengan multikultural itu seperti apa. Dalam konseling multikultural itu yang bagaimana. Nah, seperti yang dikatakan di hakikat kemarin, yaitu adalah yang pasti paling mendasar itu adalah adanya latar belakang budaya yang sangat berbeda, ya. Mengetahui setiap pengaruh budaya terhadap proses-proses yang akan kita lakukan. Nah, makanya kita di dalam materi-materi selanjutnya pasti akan mempelajari bagaimana nanti pengaruh budaya terhadap kognisi, pengaruh budaya terhadap komunikasi, pengaruh budaya terhadap perilaku manusia, ya, pengaruh budaya terhadap kognitif, itu perlu kita pahami. Agar apa? Agar nanti ketika ada pengaruh-pengaruh yang diindikasi muncul di dalam proses konseling, kita bisa mengantisipasinya, ya. Tidak boleh mendorong konselor itu untuk memahami budaya dan nilai konselor, karena kita konselor sebagai konselor yang harus memahami dan melihat bagaimana budaya konseling kita. Makanya konselor itu harus smart, ya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan dirinya sendiri, tetapi tidak mau belajar bagaimana budaya-budaya orang lain. Karena ini sangat penting. 150 siswa yang Anda pegang itu bukan berarti memiliki latar belakang budaya yang sama dengan Anda. Bisa saja dia nanti memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ya, bisa menggunakan pendekatan yang bisa dilakukan atau diterapkan dalam proses konseling lintas budaya. Salah satunya adalah pendekatan indigenous, ya, local wisdom. Oke, ada sikap konselor lintas budaya. Konselor yang harus kita pahami
Konselor ya, sikap konselor yang harus kita pahami yaitu adalah bagaimana konselor itu bisa menghormati sikap konseli dan sebaliknya konseli bisa menghormati sikap konselor karena ini akan terkait bagaimana nanti dengan keyakinan, pengetahuan dan keterampilan yang akan dilakukan dalam proses konseling lintas budaya. Ya, banyak isu-isu yang terjadi di dalam proses konseling lintas budaya. Adanya isu etik dan emik, ya, perbedaan cara pandang budaya konseli sendiri, ya, terus ada isu hubungan konseli versus teknik-teknik yang digunakan terkait dengan konseling multikultural, ya, adanya hubungan konselor-konseling yang mengacu pada efektivitas konseling, dampak dari budayanya. Karena ini adalah isu-isu yang sangat menarik yang harus kita ketahui. Yang salah satunya adalah yang paling banyak terjadi itu adalah isu tentang budaya konseli dengan budaya konselor. Ya, itu yang banyak terjadi di lapangan. Ada berbagai macam cara untuk menjalin hubungan antara konselor dengan konseli dalam konseling multibudaya. Salah satu teknik yang bisa saya berikan itu adalah tentang respectful. Ya, yang pertama respectful ini kita adalah spiritual identity atau religious, economic class background, sexual identity, psychological development, etnis, kronologikal, ya. Yang terakhir itu adalah well-being, trauma, dan kita their personal well-being. Nah, ini ada salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan, kita memahami R-nya, respectful, kita religius, ekonomi, ya. Itu yang harus kita lakukan di dalam proses atau teknik yang bisa kita lakukan dalam konseling lintas budaya. Dan fullnya, family history, unique, dan language. Ya, karena kita tahu, ya semua orang itu pasti mempunyai karakteristik perbedaan yang sangat mendasar, ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar di dalam diri individu, makanya dikatakan unik di sini. Ya, oke, baik, itu tadi terkait penjelasan mengenai bagaimana karakteristik tentang konselor dalam konseling lintas budaya. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran pertemuan ketiga yang membahas mengenai pengaruh budaya terhadap kognitif ya. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.